warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramadanti dari kelas 1 APGSD semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mata kuliah UAS Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Mawardi, SSI, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang permasalahan pendidikan nasional dari kelompok 6. Untuk penjelasannya di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. A. Permasalahan pokok dan isu utama dalam pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peran strategi karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Sodijarto tahun 2007 mencatat bahwa para founding father bangsa Indonesia menyadari peran strategis pendidikan dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut terbukti dengan dimasukkannya pendidikan ke pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. 2. Mutu dan relevansi pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa. Pada relevan ini berarti bersangkutan paut, kait mengait, dan berguna secara langsung. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian. 2. Kurikulum sekolah yang berstruktur dan sarana dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik mutu dan relevansi. 3. Efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan member daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah digunakan sebelumnya. Menurut Muhammad Ali tahun 2009 terkait permasalahan yang ada dalam pendidikan nasional tidak lepas dari isu-isu utama secara garis besar terkait dengan 1. Dampaknya globalisasi, 2. Pelaksanaan wajib belajar, 3. Standar nasional pendidikan, 4. Desentralisasi pendidikan, dan 5. Kurikulum sekolah. 1. Dampak globalisasi. Globalisasi merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Menurut Bahwati tahun 2004, menghadapi globalisasi ini bergantung pada bagaimana seseorang memaknainya. Maka semua kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan diarahkan untuk memenuhi pencapaian standar tersebut. Pendidikan pada era globalisasi seharusnya dikaitkan dengan pentingnya kelibatan potensi masyarakat yang dapat menjalin hubungan yang akrab dan utama antara lingkungan, masyarakat, dan sekolah. Kaitannya dalam proses pendidikan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 1. Pendekatan studi yang berorientasi dunia secara integratif. 2. Fokus terhadap dunia dalam perspektif sejarah yang secara komprehensif. 2. Pelaksanaan wajib belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan amandemen baru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap warga negara adalah pendidikan dasar selama 9 tahun. Yang mencakup sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah selama 6 tahun dan SMP atau MTS selama 3 tahun. Dalam menjalankan ketentuan undang-undang ini, pemerintahan melaksanakan suatu program yaitu program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1994. 3. Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan salah satu penjabaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas adalah terkait dengan Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP itu dijelaskan tentang lingkup SNP yang meliputi 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, 8. Standar penilaian pendidikan. 4. Desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pada sektor pendidikan yang merupakan konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberi dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Struktur pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 dan 2 adalah pemerintah pusat dan daerah otonom. Daerah otonom terdiri dari daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Masing-masing daerah otonom berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hierarkis satu sama lain, tetapi memiliki hubungan koordinatif dan kerjasama kemitraan. Penyelenggaraan pemerintah pada daerah-daerah otonom ini tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kurikulum sekolah. Secara konseptual, sebenarnya pengembangan kurikulum ini menggunakan pendekatan sentralistik maupun desentralistik. Di antara kelebihan sentralistik adalah mudahnya dicapai konsensus, sangat baik dalam memelihara budaya nasional, sangat membantu dalam perluasan kesempatan belajar, dan mudah dalam mengadakan inovasi. Adapun pendekatan desentralistik mempunyai kelebihan dalam hal beradaptasi dengan keutuhan dan situasi sosial dan budaya lokal. 1. Kurikulum 2013. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia yaitu antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan undang-undang pendidikan pertama pada awal abad ke-21. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, demonstralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengalami beberapa kali perubahan. Syarwan tahun 2004 mengemukakan berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengganti kurikulum pendidikan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan kurikulum KTSP kepada kurikulum 2013, namun pelaksanaannya terkesan tergesa-gesa sehingga terdapat atau mendapatkan kritikan karena dianggap memiliki segudang masalah. Masalah dalam kurikulum 2013A, masalah dan isi kemasan. Ada 3 kelemahan yang diasumsikan oleh kurikulum 2013 yaitu 1. Perencanaan kurikulum telah salah mengidentifikasi masalah. 2. Seperti pakaian satu ukuran, kurikulum baru ini bisa cocok untuk satu sekolah tetapi tidak cocok untuk sekolah lainnya. 3. Guru tidak dipercaya menyangkut kreativitas mereka dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan konstekstual dan kebutuhan-kebutuhan unit di suatu daerah. B. Masalah guru. Kurikulum 2013 sebagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah jelaskan merupakan perbaikan dari kurikulum 2014 dan 2006 yang merupakan kurikulum berbasis sekolah dan berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 bertujuan menguji kembali kesesuaian antara ide dan desain kurikulum, antara desain dan dokumen kurikulum, antara dokumen dan implementasi kurikulum, serta antara ide, hasil, dan dampak kurikulum. 2. Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI adalah sekolah standar nasional yang menyiapkan peserta didik berdasarkan standar nasional pendidikan Indonesia dan bertaraf internasional, sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Kelemahan mendasar dari program RSBI ini, yang pertama, program ini nampaknya telah didahului dengan riset yang mendalam dan konsepnya sangat lemah. Kedua, Dikdasmen membuat rumusan 4 model pembinaan RSBI tersebut, yaitu 1 model sekolah baru, 2 model pembangunan pada sekolah yang telah ada, 3 model terpadu, dan 4 model kemitraan. Ketiga, konsep ini berangkat dari asumsi yang telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan hubungannya dengan melalui TOEFL. 4. Dengan penekanan pada penggunaan bahasa Inggris sebagai medium of instruction di kelas oleh guru-guru yang menggunakan penguasaan materi. Kelemahan mendasar dari program RSBI yang kritik paling mendasar barangkali adalah kesalahan asumsi dari penggagas sekolah ini bahwa sekolah bertaraf internasional harus diajarkan dalam bahasa asing dengan menggunakan media pendidikan yang canggih seperti laptop, LCD, dan VCD. Yang F, asumsi dan anggapan bahwa sekolah bertaraf internasional hanyalah bagi siswa yang memiliki standar kecerdasan tertentu. Yang G, program RSBI ini di lapangan menciptakan kesenjangan sosial pada siswa. Yang H, pemerintah telah menetapkan wajib belajar 9 tahun sebagai programnya. 3. Program manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah secara mandiri. Indikasi MBS tampak pada wawasan segenap personal sekolah yang berorientasi pada mutu, pemberdayaan potensi sekolah yang dikoordinasi oleh pimpinan sekolah secara transformasional, peran aktif semua pihak terkait dalam pelaksanaan pengendalian mutu dan keberhasilan pendidikan di sekolah bersama sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara proporsional. Kurang seriusnya usaha pemerintah ini untuk mensukseskan program ini menjadi salah satu penyebab gagalnya MBS. Tidak banyak sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan ini. Bahkan banyak staf di sekolah yang tidak tahu pasti bagaimana sebenarnya penerapan MBS yang tepat. C. Upaya dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Menurut Ali tahun 2009 mengemukakan bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan nasional perlu dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu sebagai berikut. 1. Mengimplementasikan penerapan standar nasional pendidikan yang telah dikembangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. 2. Melakukan penilaian pendidikan melalui ujian sekolah dan ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yang ditugasi untuk melaksanakannya. 3. Melakukan tindakan afirmatif dengan memberikan perhatian yang besar pada satuan pendidikan. 4. Melaksanakan akreditasi satuan atau program pendidikan untuk menentukan tingkat kelayakan masing-masing. 5. Perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya.
Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterpa badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Kesimpulan dari materi tentang permasalahan pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peran strategi karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Masalah pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Untuk pendidikan tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis. Permasalahan pemerataan terjadi karena kurang terorganisasinya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Sekian video hasil presentasi tugas UAS mata kuliah ilmu pendidikan dengan materi tentang permasalahan pendidikan nasional dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.